Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana hidup saya dan saudara senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati saya dan saudara dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga saya dan saudara sampai hari ini ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan buat kita semua adalah judulnya kemurahan Tuhan melebihi apapun. Kita akan baca suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Haleluya. Ini adalah suatu kabar sukacita, kabar yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun situasi tidak seperti apa yang kita harapkan, khususnya pada masa-masa saat ini, di mana kondisi tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi yang pasti firman Tuhan mengingatkan setiap pribadi saudara untuk tetap senantiasa di dalam cover perlindungan Tuhan, di mana dikatakan di ayat 11 tadi, tetapi semua orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. Haleluya. Setiap hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga setiap pribadi kita penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan yang meluputkan saya dan saudara dari segala serangan musuh, dari setiap penyakit sampar, dan setiap hidup saya dan saudara dan keluarga besar kita, dan setiap orang-orang yang ada hubungan tali darah dalam setiap pribadi kita. Dari tempat ini saya katakan, kita diluputkan dari virus corona. Haleluya. Ini yang indah dan luar biasa. Dan setiap hidup saya dan saudara senantiasa menikmati pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Di ayat 11 ditekankan, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihimu. Siapakah orang-orang yang bersukacita itu? Siapakah orang-orang yang bersorak tersebut? Yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu saya dan saudara. Orang-orang yang menikmati pemeliharaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan melebihi apapun. Amin. Ini yang indah dan luar biasa. Ini adalah hal yang sangat spektakuler yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena apa yang diberikan dunia adalah sifatnya sementara. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan senantiasa adalah kekekalan, di mana hidup saya dan saudara akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Kemurahan Tuhan itu luar biasa dan tidak dapat dinilai, diukur dengan apapun yang ada di dunia ini.
Dia melebihi dari emas permata. Kemurahan Tuhan jauh lebih dalam dari dalamnya samudra, tingginya cakrawala. Kemurahan Tuhan tidak terbatas dalam sepanjang hidup setiap pribadi kita. Haleluya. Kemurahan Tuhan bertujuan yang pertama, menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Mengapa Tuhan menyatakan kemurahannya dalam perjalanan hidup setiap pribadi kita? Karena Dia sangat mengasihi setiap pribadi kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Karena saya dan saudara adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Pribadi-pribadi yang luar biasa. Walau apapun penilaian dunia tentang kehidupan saudara, saya katakan Tuhan menilai setiap hidup saudara adalah pribadi yang berharga. Mungkin orang lain berkata negatif tentang engkau, tetapi Tuhan berkata, engkau adalah spesial di mata Tuhan. Engkau berharga melebihi emas dan permata, melebihi apa yang pun yang diberikan dunia ini. Engkau sangat-sangat berharga. Karena setiap pribadi kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan yang Maha Pengasih itu rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa pelanggaran saya dan saudara, menebus dosa pelanggaran seisi dunia. Dan setiap hidup saya dan saudara dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk-kutuk dosa, dari kutuk-kutuk masa lalu kita, dari kutuk-kutuk nenek moyang kita. Dan hidup kita adalah pribadi yang dimerdekakan karena lewat pengorbanan Kristus. Karena kasih-Nya. Amin. Inilah yang indah dan luar biasa. Kedua, kemurahan Tuhan bertujuan untuk menuntun setiap pribadi kepada pertobatan. Dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Maka engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Artinya Tuhan menyatakan kesabarannya, kemurahannya dalam setiap pribadi kita, bertujuan menuntun setiap pribadi lepas pribadi untuk masuk dalam pertobatan. Kenapa? Karena setiap pribadi kita tidak ada yang kebal yang dengan namanya dosa, dosa. Setiap pribadi kita tidak ada yang luput dari kesalahan, yang luput dari pelanggaran, termasuk yang lagi ngomong ini. Makanya firman Tuhan mengajar setiap pribadi kita untuk senantiasa mengakui dosa pelanggaran kita, mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang adil. Dia tahu
setiap kedalaman hati kita. Dia tahu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mungkin bagi pasangan, banyak orang bisa menutupi. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia melihat dari tempat yang maha tinggi. Mungkin yang saat ini, yang lagi nonton channel ini, maupun yang lagi mendengarkan firman Tuhan tempat ini, saya mau katakan, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan mau supaya engkau hidup dipulihkan, diperbaharui, menjadi manusia baru. Makanya Tuhan ingatkan supaya senantiasa bertobat. Orang-orang yang bertobat akan senantiasa hidupnya mau dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupnya senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Hidupnya senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Siapakah itu? Setiap pribadi kita. Amin. Yang ketiga, kemurahan Tuhan bertujuan memberi kesempatan bagi setiap pribadi kita untuk senantiasa hidup berbuah-buah. Setiap pribadi orang percaya diberi kesempatan untuk hidup berbuah-buah. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Ini berbicara bagaimana setiap pribadi kita, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Artinya, saya dan saudara harus hidup berbuah-buah. Menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah pelayanan, menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan buah-buah yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak bertanya berapa lama engkau menjadi orang Kristen. Tuhan tidak bertanya posisi jabatanmu dalam pelayanan sebagai apa. Tapi Tuhan sedang mencari hari-hari ini adalah pribadi-pribadi yang menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Sehingga apa saja yang engkau minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Bapa akan menjawab. Inilah yang Tuhan mau. Setiap pribadi kita menerima jawaban doa itu, menerima janji Tuhan itu, dan menikmatinya. Haleluya. Marilah setiap pribadi orang percaya hari-hari ini hidup menghasilkan buah. Situasi yang terjadi saat ini tidak mempengaruhi hidup kita untuk tetap berbuah-buah. Justru dalam situasi saat ini, Tuhan memberi kesempatan lebih leluasa buat setiap orang percaya untuk menyatakan kasih Kristus bagi sesama. Haleluya. Sehingga setiap orang yang melihat dan mengalami lewat hidup saudara, bagaimana saudara memperhatikan orang lain, membantu orang lain, maka mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga setiap pribadi mereka percaya, mengaku, dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka.
Saya katakan sekali lagi, ini adalah peluang, ini adalah momennya, momentum, kairosnya Tuhan buat saya dan saudara untuk lebih lagi hidup berbuah-buah, di mana setiap apa yang kita lakukan yang terbaik bagi orang lain, maka setiap apa yang kita telah kerjakan semuanya tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena lawatan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Siapakah orang-orang yang membawa lawatan tersebut? Saya dan saudara. Saya katakan pembawa lawatan itu saya dan saudara. Karena hidup kita mau hidup yang berbuah-buah. Jangan bangga dengan berapa lama hidup saudara menjadi orang Kristen. Jangan bangga dengan jabatan pelayanan yang saudara miliki. Jangan bangga dengan lama jam terbang saudara melayani menjadi orang Kristen. Sebab Yesus juga ingatkan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 22. Enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Ini ada kata-kata yang sangat saya katakan cukup tajam. Saya akan bacakan Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 22 buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, perhatikan kata ini, pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdebuat demi namamu dan mengusir setan, demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat, demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau dalam Mazmur 6 ayat 9 dikatakan, menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Kenapa? Mari kita introspeksi diri. Apakah yang kita lakukan hanya sebagai rutinitas? Apakah yang kita lakukan itu hanyalah sebagai untuk mengejar popularitas? Motivasi kita apakah benar di hadapan Tuhan? Karena di akhir zaman ini firman Tuhan mengingatkan bahwa banyak orang melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang mengutus mereka. Kenapa? Karena iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang. Begitu juga pekerja-pekerjanya, pelayan-pelayannya. Di akhir zaman ini kita harus lebih
lebih hidup intim dengan Tuhan. Haleluya. Ini yang perlu kita harus pahami dalam hidup ini. Kemurahan Tuhan memberi kesempatan buat saya dan saudara untuk hidup berbuah-buah. Selanjutnya, yang keempat, kemurahan Tuhan bertujuan membuat hati kita tetap percaya dan mengasihi Dia. Karena kondisi keadaan dunia ini bertambah hari, bertambah tahun, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa kondisi dunia ini tidak semakin baik, di mana kasih semakin dingin, keegoisan yang didahulukan, kepentingan-kepentingan pribadi yang diutamakan, sehingga banyak orang tidak lagi percaya kepada Tuhan, tapi percaya dengan apa yang dimiliki, kemampuannya. Dan dalam kehidupan kekristenan, orang akan mengumpulkan guru-guru, pengajar-pengajar yang menyampaikan segala sesuatu yang hanya menyenangkan telinga. Banyak orang akan senang mendengar dongeng-dongeng daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, karena kemurahan Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Maka saya dan saudara tetap fokus hanya kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita hanya fokus pada Kristus. Amin. Biarlah setiap pribadi kita tetap ada di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, jangan jual iman, jangan jual Kristus. Sekali percaya Kristus, tetap percaya Kristus. Sekali mengikut Kristus, tetap mengikut Kristus. Karena di akhir zaman, banyak orang meninggalkan iman mereka dan beralih kepada iman yang lain, percaya kepada yang lain, kepada ilah-ilah lain. Biarlah setiap pribadi kita tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa tergoda dengan tawaran-tawaran dunia ini. Karena hidup ini hanya sementara. Kalau kita nanti mati mau kemana? Ini yang perlu kita harus pikirkan mulai sekarang, sehingga kita punya tujuan. Dan ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita mengambil keputusan. Di dalam keputusan itu, maka kita melakukan suatu tindakan nyata untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Percaya saja. Saya katakan percaya saja. Kondisi yang terjadi saat ini itu akan cepat berlalu. Percaya saja. Yakinlah bahwa Tuhan sedang melawat umatnya. Tuhan sedang memulihkan hati yang terluka. Tuhan sedang memulihkan keluarga lepas keluarga. Tuhan sedang memulihkan orang-orang yang dahulu ada di dalam Tuhan. Orang-orang yang terhilang, ditarik dari lembah kekelaman.
percayalah, ini waktunya, ini masanya. Setiap orang akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam setiap perjalanan hidupnya. Haleluya. Biarlah kemurahan Tuhan senantiasa mengiringi setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Karena kemurahan Tuhan jauh melebihi apapun di dunia ini. Biarlah setiap Bapak, Ibu, dan saudara yang dalam kondisi sakit, yakinlah dan percayalah, mukjizat masih ada. Dan saya berdoa dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sakit yang menonton video ini maupun yang bergabung dalam ibadah live streaming, setiap pribadi mereka mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur Kristus. Jamahan Tuhan melawat hidup mereka, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap hati yang terluka, Tuhan saat ini Engkau lawat mereka. Biarlah hati yang terluka Engkau balut. Biarlah penghiburan Roh Kudus yang memberi sukacita, pengharapan baru dalam hidup mereka. Biarlah hati-hati yang terluka Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup Bapak, Ibu, Saudara senantiasa diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Dan apa yang dikerjakan